Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Serli selaku dosen pengaku teori akuntansi pada kesempatan kali ini, yang seterusnya kepada teman-teman dan yang dapat hadir pada kesempatan kali ini, yang teristimewa kepada kelompok kami yang tampil, yaitu kepada Serinata dan Renzami yang dapat menyampaikan materi bersama saya pada kesempatan kali ini. Dan seterusnya tidak lupa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan dan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, masuk saja kepada acara kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, penyampaian dari moderator. Yang kedua adalah penyampaian materi, dan yang ketiga adalah sesi pertanyaan, dan yang keempat adalah sesi penutup. Baiklah, masuk saja kepada sesi yang kedua, yaitunya sesi pembahasan yang akan disampaikan oleh Serinata ini. Kepada Serinata, waktu dan tempat kami persilakan. Materi yang pertama yaitu pengertian dan sifat teori akuntansi. Pengertian teori akuntansi adalah suatu pengertian yang menggunakan spekulasi metodologi dan kerangka kerja dalam mempelajari pelaporan keuangan serta bagaimana prinsip pelaporan keuangan diterapkan dalam industri akuntansi. Pada dasarnya, teori akuntansi dijadikan sebagai dasar untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan membuat dan menyampaikan laporan keuangan dengan menggunakan strategi yang tepat. Yang kedua yaitu sifat teori akuntansi. Ada beberapa sifat teori akuntansi. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai sebuah spekter praktek akuntansi, menjawab dan membahas seluruh fenomena yang menjadi latar belakang yang diterapkan dalam praktik akuntansi. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan mengapa perusahaan harus menerapkan sebuah metode seperti LIFO dibandingkan FIFO dalam penilaian persediaan. Yang ketiga, meramalkan dan memprediksi, bahkan menemukan beberapa gejala akuntansi yang belum diketahui. Yang keempat, bersifat penting dalam menyusun dan verifikasi terhadap prinsip akuntansi. Yang kelima, memiliki sifat pentingnya penyusunan sebuah kebijakan akuntansi dengan prinsip dan metode logis yang saling berhubungan. Yang keenam yaitu sanggup memberikan penjelasan tentang sebuah praktek akuntansi dan menjelaskan serta menjawab semua fenomena yang ada dalam penerapan praktek akuntansi. Materi selanjutnya yaitu teori akuntansi dan proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan akuntansi ada 5. Yang pertama yaitu kantor akuntan publik atau KAP dan individu. Kedua, American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Yang ketiga, The American Accounting Association (AAA). Yang keempat, The Financial Accounting Standard Board atau FACB. Yang kelima, Securities and Exchange Commission (SEC). Materi selanjutnya yaitu periodisasi akuntansi. Adalah rentang waktu yang digunakan perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan mereka dan menyampaikan informasi tentang posisi keuangan mereka kepada pemangku kepentingan, serta sebagian besar periode akuntansi terjadi pada waktu yang sama dengan tahun fiskal perusahaan. Selama periode ini, perusahaan mengumpulkan dan mengatur informasi tentang
kinerja keuangan materi yang kemudian dapat disajikan pada laporan keuangan setelah periode ini berakhir. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nurani, dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rinzami Yulmia Putri kepada Rinzami. Waktu dan tempat yang dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari untuk materi selanjutnya, teori akuntansi normatif versus teori akuntansi positif. Yang pertama, teori normatif menjelaskan fenomena akuntansi untuk menjustifikasi atau membenarkan perlakuan standar akuntansi karena tujuan akuntansi tertentu harus dicapai. Aspek tersebut mendasari pembedaan teori akuntansi menjadi teori akuntansi positif dan negatif. Yang kedua, pandangan sains menghasilkan teori akuntansi positif dan pandangan teknologi menghasilkan teori akuntansi normatif. Yang ketiga, teori akuntansi positif menghasilkan penjelasan tentang apa yang nyatanya terjadi secara objektif tanpa dilandasi oleh pertimbangan nilai. Sedangkan teori akuntansi normatif menghasilkan penjelasan atau penalaran mengapa perlakuan akuntansi tertentu lebih baik atau lebih efektif daripada perlakuan akuntansi alternatif karena tujuan akuntansi tertentu harus dicapai. Nah, selanjutnya penjelasan positif diarahkan untuk memberi jawaban apakah satu pernyataan itu benar atau salah atas dasar kriteria ilmiah. Penjelasan normatif berisi pernyataan dan penalaran untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk atau relevan dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomi atau sosial tertentu. Dan selanjutnya perbedaan teori akuntansi positif dan normatif timbul akibat perbedaan sasaran teori dan bidang masalah yang menjadi perhatian. Penjelasan positif berisi pernyataan tentang sesuatu, kejadian, tindakan atau perbuatan seperti apa adanya sesuai dengan fakta atau apa yang terjadi atas dasar pengamatan empiris. Selanjutnya penjelasan normatif diarahkan untuk mendukung atau menghasilkan kebijakan politik sehingga bersifat pembuatan kebijakan atau policy making untuk menilai apa yang sebaiknya dilakukan atau diputuskan untuk tujuan sosial dan ekonomi. Untuk poin selanjutnya, perumusan teori akuntansi. Teori akuntansi dapat dikelompokkan dalam 3 tingkat utama, yaitu yang pertama teori sintaksis. Teori ini berhubungan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Teori sintaksis mencoba menyerapkan praktek akuntansi yang sedang berjalan dan meramalkan bagaimana para akuntan harus bereaksi terhadap situasi tertentu dan bagaimana mereka akan melaporkan kejadian-kejadian tertentu. Yang kedua, teori interpretasional. Teori ini berkonsentrasi pada hubungan antara gejala, objek, atau kejadian, dan istilah atau yang menunjukkannya. Teori yang berhubungan dengan interpretasi dilakukan untuk memberikan pengertian dari dalil akuntansi yang bertujuan meyakinkan bahwa penafsiran konsep oleh para akuntan sama dengan penafsiran para pemakai laporan akuntansi. Yang ketiga, teori perilaku atau pragmatis. Teori ini menekankan pada pengaruh laporan serta ikhtisar akuntansi terhadap perilaku atau keputusan. Penekanan dalam perkembangan teori akuntansi adalah penerimaan orientasi komunikasi dan pengambilan keputusan. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada kedua pemateri kami pada kesempatan kali ini. Selanjutnya masuk kepada sesi yang ketiga, yaitu sesi pertanyaan sesi tanya jawab. Apakah dari saudara-saudara ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok pemateri kami? Saya kepada Widya, silakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok yang tampil. Menurut pendapat saudara, apa yang membedakan antara teori akuntansi positif dengan teori akuntansi normatif? Jelaskan. Dan bagaimana peran penting dari pandangan teori akuntansi positif dalam menerapkan kebijakan akuntansi? Terima kasih. Nah, baiklah, terima kasih kepada saudari Widya. Yang selanjutnya pertanyaan yang kedua dari saudara Fois, kepada saudara Fois. Baik, terima kasih kepada penampil yang dari kesempatan untuk bertanya. Di sana pada halaman 5 ya, pada makalah di sana
pembuat kebijakan. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya baca dulu ya. Kondisi ekonomi memiliki dampak terhadap faktor politik dan teori akuntansi. Demikian juga faktor politik memiliki dampak terhadap teori akuntansi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dampak ekonomi terhadap faktor politik? Bagaimana dampak ekonomi terhadap faktor politik dan bagaimana juga dampak faktor politik terhadap teori akuntansi? Terhadap faktor politik dan bagaimana Dan bagaimana juga dampak faktor politik terhadap Teori akuntansi. teori akuntansi serta dari satu contoh. Baiklah, terima kasih kepada saudara Bois. Selanjutnya kepada saudari Resti, kami persilakan. Baiklah, saya tangan soalnya. Iya, sama-sama. Angkat lagi begini. Baiklah, saya akan bertanya pada kelompok 4. Jelaskan perbedaan teori sintaksis, teori interpretasional, dan teori perilaku. Jelaskan perbedaannya. Yang ibu teori. Murah kali nak, ada pun di situ ada pun di makalah. Kenapa Mas? Baiklah, terima kasih kepada saudara dan saudari yang bertanya kepada kesempatan kali ini. Berikan kami sedikit waktu untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang tidak berurutan, namun dimulai dari pertanyaan Resti. Jelaskan perbedaan antara teori sintaksis, interpretasional dengan dengan perilaku. Jadi dari pertama, teori sintaksis. Teori sintaksis ini adalah teori yang berhubungan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Teori sintaksis mencoba menerapkan praktek akuntansi yang sedang berjalan dan meramalkan bagaimana para akuntan harus beraksi terhadap situasi tertentu atau bagaimana mereka akan melaporkan keuangan kejadian-kejadian tertentu. Teori ini berhubungan dengan struktur akuntansi dalam praktek tradisional. Dan selanjutnya adalah teori interpretasional. Pada teori ini berkonsentrasi pada hubungan antara gejala objek atau kejadian dan istilah atau yang menunjukkan. Teori yang berhubungan dengan interpretasi diperlukan untuk memberikan pengertian dalil-dalil akuntansi yang bertujuan meyakinkan bahwa penafsiran konsep oleh para akuntan sama dengan penafsiran para pemakai laporan akuntansi. Contohnya seperti pengukuran nilai persediaan pada saat ini. Langkah pertama adalah menunjukkan subkonsep untuk menerapkan aturan interpretasi khusus. Jika harga beli berlaku yang dipilih, maka current value dapat didefinisikan sebagai harga tukar untuk suatu barang di pasar pembelian pada tanggal neraca. Jika harga pasar tidak ada, dapat dianggap harga pasar tidak layak dipakai. Maka alternatifnya adalah menilai prosedur akuntansi lain yang tersedia dalam kondisi interpretasi ini. Dan yang selanjutnya adalah teori perilaku atau teori pragmatis. Teori ini menekankan pada pengaruh
laporan serta ikhtisar akuntansi terhadap perilaku atau keputusan. Penekanan dalam perkembangan teori akuntansi adalah penerimaan orientasi berkomunikasi dan pengambilan keputusan. Jadi, teori perilaku pengukuran ini adalah untuk mengukur dan menilai pengaruh-pengaruh ekonomi, psikologis, dan sosiologis dari prosedur akuntansi dan media pelaporannya. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Apakah saudari Resti sudah bisa memahaminya? Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang ke berapa ya? Yang pertama, yaitu dari saudari Widya yang akan dijawab oleh Renzami Julmia Putri. Pada Renzami waktu dapat kami bersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Widya. Menurut pendapat saudara, apa yang membedakan antara teori akuntansi positif dengan teori akuntansi normatif dijelaskan? Dan bagaimana peran penting teori akuntansi positif dalam menentukan kebijakan akuntansi? Menurut pendapat saya sih, dari sampel yang saya dapat, di sini dijelaskan bahwa teori positif menjelaskan fenomena akuntansi seperti apa adanya atas dasar pengamatan empiris. Berarti teori positif ini menjelaskan fenomena akuntansi yang berdasarkan pengamatan. Sedangkan teori normatif menjelaskan fenomena akuntansi untuk menjustifikasi atau membenarkan perlakuan standar akuntansi karena tujuan akuntansi tertentu harus tercapai. Jadi kalau yang normatif ini untuk menjelaskan dan membenarkan perlakuan standar akuntansi. Sedangkan peran penting pandangan akuntansi positif terhadap kebijakan akuntansi, di sini dijelaskan bahwa teori akuntansi positif mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangannya. Teori ini dapat memberikan pedoman kepada pembuat kebijakan akuntansi dalam memperkirakan atau menjelaskan konsekuensi dari keputusan tersebut. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Renzami. Kepada saudari Widya, apakah sudah bisa memahami? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah paham. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya jawaban pertanyaan dari saudara Fois Nasur Kuasa yang akan dijawab oleh Sri Nata Sudeni. Kepada Sri Nata, silakan. Saya akan mencoba menjawab dengan pertanyaan dampak ekonomi terhadap faktor politik dan bagaimana juga dampak faktor politik terhadap teori akuntansi beserta contohnya. Saya ambil contohnya seperti dalam suatu usaha atau bisnis. Bila suatu politik mendukung, maka bisnis secara awam akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, suatu situasi politik yang aman akan menghasilkan harga saham naik. Kebalikannya, jika suatu politik yang tidak menentu, maka akan menyebabkan unsur ketidakpastian pada bisnis. Dan bagaimana juga dampak faktor politik terhadap teori akuntansi. Standar akuntansi mengalami perkembangan yang pesat. Standar dibentuk untuk mengurangi moral bahaya yaitu manajemen untuk berlebih-lebihan atau aktif dan pendapat dan bersahaja, beban atau biaya. Meskipun pada akhirnya juga muncul moral bahaya yang lain yaitu proses politik. Pembentukan standar sebagai proses politik mempengaruhi pemerintah, sektor publik dan sektor privat. Standar yang dibentuk digunakan sebagai penyingkapan keseragaman, peraturan, dan pengukuran. Menurut Baldwin dan Buang 1999 menyatakan bahwa banyak pihak yang melihat regulasi sebagai sebuah kontrol berkelanjutan dan utama hanya
pada lembaga publik atas kegiatan yang dinilai oleh komunitas dalam undang-undang korporasi. Regulasi dapat dilihat sebagai seri pemerintah khusus seperti kebijakan sutradara perusahaan. Ada sejumlah alasan diperlakukannya regulasi atau pengaturan. Itu saja. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Srinata Zahini. Apakah saudara Baik, saya memahami tadi sedikit ada pertanyaan tadi. Saya bingung tadi. Tadi kan Srinata tadi menjelaskan satu perusahaan ya. ya? Jadi misalnya tadi pada dampak faktor politik terhadap demokrasi. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah semua perusahaan itu harus memiliki dampak jika politik Ketergantungan. jika ketergantungan ya lebih ke situ lah, lebih ke ketergantungan jika politik itu tidak seimbang kan mengalami perubahan ke apakah ada dampaknya, apakah semua perusahaan itu mengalami hal jika politik itu tidak mengatai. Jadi gini, jadi kan setiap perusahaan itu kan mempunyai jenis dan kelas yang berbeda-beda ya. Iya, betul. Ada yang dari jenis yang terendah dari UKM, usaha menengah kan, dan juga yang sudah dari internasional perusahaannya. Mungkin kalau dari internasional, pemerintah ikut serta dalam pembantuan baik ekspor maupun impor barang. Cuman kalau ketergantungannya dengan UKM, mungkin pemerintah belum ikut serta dalam 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 mengatur lah gitu, dalam mengatur tentang suatu UKM tersebut. Jadi tidak semua perusahaan. Ya, tidak semua perusahaan gitu. Baiklah, sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Mungkin cuma sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami Rashid, Srinata, dan Renzami. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan sebuah pantun. Kain panjang berkile-kile, nyoba orang pai berale. Bukan presentasi kami yang pendek, tapi kaki kami yang merete. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.